Halo, selamat pagi. Pada hari ini berjumpa lagi bersama saya, Pak Dani Samsurya Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, Pak Dani akan belajar dengan kelas 6 pada pembelajaran ketiga, halaman 49. Sekali lagi, Pak Dani akan belajar halaman 49, pembelajaran ketiga. Silakan kalian persiapkan bukunya, kalian simak ya. Tiap wilayah di Indonesia memiliki kondisi geografis berbeda-beda. Perbedaan ini menyebabkan keragaman budaya dan mata pencaharian. Apa saja keragaman budaya tersebut? Kamu dapat menjawab pertanyaan tersebut melalui materi berikut. Yang bagian A, hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara. Unsur geografis suatu tempat dapat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh tersebut terlihat dari mata pencaharian, kebiasaan, adat istiadat, dan kehidupan sosial lainnya. Kenampakan alam juga berpengaruh terhadap bentuk sosial budaya seperti berikut. Yang pertama, pekerjaan. Kenampakan alam mempengaruhi terhadap pekerjaan warga masyarakat. Di daerah pegunungan, kebanyakan warga masyarakat bekerja sebagai petani. Mereka memanfaatkan tanah pegunungan yang subur menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Banyak warga masyarakat yang tinggal di perkotaan bekerja sebagai pegawai pabrik, berdagang, ataupun bekerja di kantor. Yang berikutnya yang mempengaruhi adalah adat istiadat. Masyarakat di pedesaan masih memegang erat adat istiadat. Berbeda dengan masyarakat kota, hubungan antar warga bersifat individual, bahkan kadang dengan tetangga kurang saling mengenal. Masyarakat yang hidup di daerah dataran tinggi, dataran rendah, daerah pantai, pesisir, dari logat, dialek, bahasa memiliki ciri khas masing-masing. Kehidupan sosial lainnya, kehidupan sosial seperti pakaian, rumah, alat transportasi, makanan, kesenian, bahasa, dan sistem kemasyarakatan. Peralatan perlengkapan hidup manusia juga dipengaruhi oleh keadaan alam tempat tinggal mereka. Manusia memanfaatkan apa yang di lingkungannya untuk membuat peralatan dan perlengkapan hidup. Untuk mengetahui hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara, cermati negara Singapura. Letak Singapura berbatasan dengan Malaysia yang dipisahkan Selat Johor di sebelah barat dan utara, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Letak geografis Singapura sangat menguntungkan. Kenapa? Karena terletak pada posisi silang lalu lintas perdagangan atau pelayaran dari negara Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Singapura sangat disiplin dalam kebersihan, bahkan Singapura menjadi negara paling bersih di Asia. Mata pencarian penduduk Singapura sebagian besar di sektor industri. Setelah mengetahui keadaan geografis dan keadaan sosial budaya negara Singapura, hubungan keadaan geografis sosial budaya negara Singapura dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Letak Singapura sangat strategis, sebab sebagai jalur transit atau lalu lintas perdagangan menyebabkan penduduk Singapura menjadi sangat beragam dalam bentuk bahasa dan kebudayaannya. Bahasa yang sering digunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Kehidupan para penduduknya melebur dalam tatanan budaya timur dan barat. Kondisi alam Singapura minim lahan pertanian dan keanekaragaman hayati sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan atau mata pencaharian penduduk yang bekerja selain sektor agraris, industri, jasa keuangan,
dan perdagangan atau jasa merupakan sektor andalan ekonomi Singapura. Sehingga banyak warga masyarakat bekerja di sektor industri ini. Singapura merupakan salah satu negara yang paling padat di dunia. Lahan untuk permukiman sudah sangat sempit, oleh karena itu 85% penduduk Singapura tinggal di rusun atau rumah susun. Nah, dari bacaan tadi menunjukkan bahwa negara itu kondisi geografisnya, sosial budayanya, adat istiadat itu berpengaruh terhadap apa? Salah satunya pekerjaan misalkan. Yang berikutnya, yang B, informasi pada teks visual. Teks non-fiksi dapat disajikan secara lisan, tulis, dan visual. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengenal teks tulis. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari tentang teks visual. Teks visual merupakan teks yang disampaikan menggunakan media visual. Media visual itu contohnya ya gambar, bisa video. Dalam teks visual, gambar lebih didominasi dibanding kalimat. Kalimat dalam teks visual hanya digunakan untuk memperjelas maksud teks visual yang disajikan. Seperti teks tulis, teks visual juga memuat informasi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Informasi pada teks visual dapat kamu temukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Cermati gambar pada teks visual secara seksama. Yang kedua, baca beberapa informasi yang tertulis. Yang ketiga, catat informasi yang kamu temukan dengan kalimatmu sendiri. Jadi visual itu lebih ke melihat ya. Kita amati dengan melihat tayangan tampilan begitu. Nanti tidak banyak teks di situ. Tidak banyak kalimat-kalimat, tulisan-tulisan, lebih banyak visualnya atau tampilan gambar atau video. Yang C, tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dalam keluarga. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Melakukan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kamu dapat melakukan kegiatan menjaga kelestarian lingkungan bersama keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Anggota keluarga dikatakan bertanggung jawab apabila telah melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dengan baik. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran dalam kewajiban yang diemban seseorang. Tanggung jawab mengandung pengertian kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab sesuai porsi masing-masing. Ayah, ibu, dan anak-anak memiliki tanggung jawab berbeda. Contoh perbedaan tanggung jawab ayah, ibu, dan anak sebagai berikut. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah mengemban tanggung jawab yang penting dalam keluarga. Tanggung jawab ayah bertanggung jawab menafkahi, membimbing, dan mengayomi anggota keluarga. Sedangkan ibu mengemban tanggung jawab tidak kalah penting dengan ayah. Ibu bertanggung jawab mengatur keuangan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Anak dalam keluarga bertanggung jawab mematuhi nasihat orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah, dan belajar. Semua anggota keluarga harus saling mendukung, melengkapi, dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Anggota keluarga juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Bentuk tanggung jawab keluarga terhadap kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Contohnya apa? Bentuk tanggung jawab keluarga terhadap kelestarian lingkungan sebagai berikut. Membiasakan sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan. Sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyapu lingkungan rumah. Yang ketiga, membersihkan tanaman di lingkungan rumah. Yang keempat, membersihkan rumput liar di lingkungan rumah. Peduli terhadap kebersihan lingkungan rumah merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga. Meminimalkan penggunaan plastik dalam keluarga. Sampah plastik dapat membusuk dan terurai. Oleh karena itu, anggota keluarga sebaiknya meminimalkan penggunaan plastik dan mendaur ulang sampah plastik. Memanfaatkan lingkungan alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai contoh, mengganti tanaman yang telah mati dengan tanaman baru, dan lain sebagainya. Itu adalah tanggung jawab ya.
Jadi sangat penting sekali. Tadi yang sudah kita bahas pada pembelajaran ini adalah bagaimana pengaruh adat istiadat, kondisi geografis dan lain sebagainya terhadap pekerjaan, misalkan kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya salah satunya misalkan pekerjaan itu tadi. Itu semua dipengaruhi oleh kondisi geografis. Kondisi geografis sangat-sangat mempengaruhi. Kalau tidak percaya, kalian datang ke Kenjeran misalkan. Di sana wilayah pantai, maka banyak sekali yang di sana bermata pencarian sebagai nelayan. Yang tinggal di daerah pegunungan rata-rata ya petani. Kalian tahu sendiri pada saat perkemahan misalkan kalian di Pacet atau di mana sana melihat banyak petani. Kenapa? Karena di posisi pegunungan itu. Jadi kondisi geografis sangat mempengaruhi. Yang kedua tadi kita telah mempelajari teks visual. Teks visual itu ciri-cirinya adalah dia ditampilkan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video. Di situ tidak banyak kata-kata, namun dari gambar itu sudah dapat menyampaikan pesan. Yang C adalah tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dalam keluarga. Banyak sekali ya, apalagi di musim penghujan begini, kalian bisa menjaga kelestarian lingkungan, bertanggung jawab untuk itu, mungkin menanam apa gitu di rumah dan lain sebagainya. Untuk tugas tematiknya, kalian buka halaman 52 sampai dengan 53, tolong dikerjakan. Sekali lagi, halaman 52 sampai 53, tolong kalian kerjakan. Untuk bahasa Jawa, coba sekarang kalian buka bahasa Jawa. Bahasa Jawanya silakan dibuka halaman 17. Pak Dani akan membahas halaman 17 ya. 17 sudah apa belum ini? Ya, halaman 17. Nomor 16. Aku wingi tuku gethuk lindri dening Yu Surti. Tembung tuku benere aku wingi ditukokake. Jawabannya B. Sepi ing pamrih paribasan iki yang diterusake rame ing gawe. A. Itu kalau ditulis apa itu? Mulang wuruk. Jawabannya A. Kula gadah soco, mula mboten mlebet sekolah. Kula gerah soco, mula mboten mlebet sekolah. Ukara iki yang bener kula gerah meripat, mila mboten mlebet sekolah. Jadi dirinya sendiri nggak boleh dibahasakan. Bahasa kromo soco itu kan bahasa kromonya mata. Itu kalau untuk orang tua, misalkan bapak gerah soco boleh, tapi kalau aku atau kulo gerah soco salah. Yang betul kulo gerah meripat. Jawabannya A. Lanjut. Bu Sri Rahayu maringi duit Norman. Ukara iki yang digawe ukara pitakon sing bener. Sopo sing maringi duit Norman? Jawabannya A. Surtina nulis layang kanggo kancane ing Kediri. Layang kuwi ana perangane. Umpamane pepernah. Panutup layang diarani wasana basa. Nomor 21 tadi D ya. 22 wingi sore ing ngarep omahku ana kacilakan. Tembung kacilakan linggane cilaka. Jawabannya cilaka. B atau C sama aja. Nomor 23, bukune Narti sama nganggo plastik. Yang bener disamai B. 24 tembung kang bener kanggo nerusake paribasan becik ketitik yaiku ala ketara. A. Selawe si unyil sugih akal beda karo si usrok. Sugih akal yang ditulis nganggo basa Jawa yaiku sugih akal. Jawabannya yang mana?
Yang A ya. Yang A. Ibuku durung teka saka pasar. Ukara iki ngoko aluse ibuku dereng dugi saking pasar. Dereng teka saka pasar. Jawabannya C. 27. Putrane Pak Somad papat nanging pas sedulurane ora rukun. Pas sedulurane ora rukun bisa paribasan kaya banyu karo lenga. C. Layang sing dikirimake marang kanca diarani layang kabar. A. Bunarmi pundhut tas ing toko mundhut. Jawabannya D. 30. Pucung iki salah sijine tembang macapat mula saben sapada dumadi saka patang gatra. Yang ditulis Latin itu aku tuku kacang asin. Ya, yang 31A. Bule mundhut jajan Semar ing toko Gaya Baru. Semar mesem apa semar mendem, semar marem, semar mendem. Semar mesem. Kutha Malang pancen kondang sak sijine kutha wisata Jawa Timur. Kondang tembung liyane kasuwur, kawentar, terkenal, termasyhur disebut linggane kawentar. B. Raden Gatotkaca satra ing penggondani dene satra ing Mangkudara arane Raden Janowar. Satra ing Madukara. Siapa satria ing Madukara? Siapa satrio ing Madukara kira-kira? Satrio ing Madukara yaiku Raden Arjuna. Nama lain Raden Arjuna. Nama lain Raden Arjuna. Janaka ya. Bapak nonton bal-balan ing Stadion Kanjuruhan. Ukara iki yang disalin nganggo basa ngoko aluse sing bener Bapak mirsani. Bal-balan wonten Stadion Kanjuruhan. 36. Yang ditulis aksara Latin ojo padha tukar padu. B. 37. Bu guru mangan rujak gobet. Ukara iki ngoko aluse bu guru nedha rujak gobet. A. Kebo kawatok kabotan sungu. Paribasan iki wong sing kakehan anak. A. Nomor 39. Anggonmu nata aja kocok. Kocok sing rapi tembung kocok klebu tembung saraja. Bapakne Rudi ora mrene amarga lara. Basa krama alus sing bener ngoko kanggo ukara iki. Bapake Rudi ora mboten mriki amargi gerah. D. Sekarang yang berikutnya, kegiatan kang paket C ya. Kegiatan kang nyiptakake penggawean lan dilakoni dhewe iku diarani wirausaha. Pidato iku becike nganggo basa becik lan bener. Teks pidato kudu digawe sadurunge pidato ya. Basa kanggo pidato resmi kudu basa resmi kang bener lan runtut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karo ing pidato kaucapke rikala salam pambuka. Urut-urutane gegayutan wujudake teks pidato diarani apa? Struktur teks pidato. Nomor 7 ing parangan dudutan sawijining pidato ngemot kesimpulan ke berarti apa? Atur panuwun marang kang rawuh puji syukur ringkesane pidato sing penting. D. Nomor 8 atur pakurmatan puji syukur marang Gusti Allah lan atur panuwun kaucapake ing pidato pambuka atau purwaka. Struktur pidato sing trep carane gawe pidato yaiku yang pertama yang dilakukan menentukan tujuan dan tema, membuat teks pidato lan sinau maca, ngumpulake bahan lan gawe cengkrongan. B. Jawabannya B. Nomor 10 supaya teks pidato apik bener lan temata becike sadurunge nulis gawe tulisan gegayutan teks pidato. D. Nomor 11 Mbak Risa tampil nggawe sulaman, mula titik-titik kain kang disulami. Mbak Risa terampil nggawe sulaman, mula tuku kain kang disulami. Wirausaha iku mula adol ya. Nomor 11 adol kain kang disulami. Nomor 12 wirausaha iku nyiptakake titik-titik lan dilakoni dhewe, nyiptakake penggawean. 13 usaha apa wae yang dilakoni kanthi temen tamtu kasil jawabane. 14 ibuku pinter lan terampil gawe jajan mula saiki duwe toko jajanan. Para muda kudu duwe titik-titik supaya gampang golek gawean, duwe keterampilan. Tembung wirausaha yang ditulis aksara Jawa nanti ditulis sendiri, lihat di belakangnya ya. Ing saben daerah saiki dianakake kursus keterampilan batik. Keterampilan bisa kanggo golek tambahan nyukupi titik-titik keluarga kebutuhan. Nomor 19 yen arep titik-titik kudu nyiapake teks dhisik supaya ora kliru pidato. Nomor 20 Bapak Lurah titik-titik program desa lewat pertemuan. Bapak Lurah pidato Bapak Lurah nyampeake program desa lewat pertemuan. Nyampeake ya. Yang selanjutnya nanti tolong dipelajari sendiri paket A halaman 21 itu untuk PR ya. Terima kasih, sampai jumpa, selamat mempelajari.